merupakan ada di fase C ya. Karena fase pondasi itu kan untuk PAUD dan TK ya. Kemudian fase A itu untuk kelas 1 dan 2 ya. Yang kemudian fase B itu untuk kelas 3 dan 4 ya. Kemudian untuk fase C itu kelas 5 dan 6 gitu ya. Di kurikulum Merdeka seperti itu ya. Kalau yang di Kuritas kan mereka fase A dan B itu, fase A itu untuk 1, 2, 3 dan fase B-nya itu 4, 5, 6 ya gitu. Nah, tapi di kurikulum Merdeka SD itu dibagi menjadi 3 fase ya, A, B, dan C gitu. Nah, karena kita berada di kelas 5, maka kita berada fase C ya. Nah, ini merupakan rangkuman beberapa pertanyaan yang kemarin sempat ada gitu ya ketika BIMTEK dengan Ustazah Sinta, kemudian Ustazah Enda dan kemudian Ustazah Karya ya gitu. Dan kita akan coba sama-sama telah kembali di sini gitu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti kita sama-sama diskusikan di sini. Oke. Nah, kemarin itu masih ada pertanyaan gitu ya. Kenapa sih gitu ya? Buku kita masih menggunakan kenapa pakai tematik gitu ya. Ketika di Kurtilas juga kan semua untuk itu menggunakan pembelajaran tematik gitu ya. Tetapi ternyata yang Merdeka tematik masih menjadi bagian, bahkan masih merupakan pilihan. Jadi boleh sih gitu ya, dalam bentuk mata pelajaran boleh, modul juga boleh gitu ya, atau kemudian blok juga boleh, atau kemudian tematik. Jadi buku tematik yang kita punya itu masih bisa gitu digunakan pada pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini, karena masih jadi salah satu pilihan gitu yang diperbolehkan gitu ya. Nah, kemudian melalui pembelajaran tematik juga kita membuat siswa itu dapat memperoleh pengalaman langsung ya dalam bentuk pengetahuan gitu ya. Kemudian juga dia pengalaman juga gitu ya, bermakna gitu dia secara holistik gitu ya gitu, dan kemudian juga autentik karena kan terlihat langsung dari ragam aktivitas yang ada. Kemudian lagi keterpaduan ini, kenapa sih terpadu gitu ya? Terpadu itu kan merupakan urutan ya, hierarki gitu. Jadi mungkin anak bisa mengeksplorasi kalau misalnya dia tidak menelaah dulu, dia dapat wacana dulu gitu ya, dia nggak mungkin gitu akan menelaah kalau dia tidak baca gitu, literasi baca di telaah gitu ya. Bentar, saya stop dulu. Ini ya. So. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan, kenapa kita harus pakai terpadu gitu ya. Nah, apakah dia juga bisa memfasilitasi kecakapan literasi dan numerasi gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu kan literasi baca itu ya itu ada pada telaah. Dan kita juga tahu bahwa terpadu itu merupakan hierarki dan berurut gitu. Kalau misalkan kita mau langsung eksplorasi, sementara anak belum mendapatkan wacana ya gitu ya, belum dapat bacaan, belum dapat konsep-konsep baru gitu ya. Nah, kalau belum ada seperti itu untuk mengeksplorasi, mungkin anak blank ya, atau dia nanti harus mencari-cari lama gitu ya.
Itu sementara mungkin dengan dengan waktu yang mungkin kita juga harus mempercepat KBM gitu ya. Akhirnya kemudian kan anak belum tahu nih mau bagaimana nih gitu ya. Nah, akhirnya kemudian diberikan sebuah langsung berupa yang tersurat langsung untuk kegiatan itu, atau mungkin dalam bentuk cerita atau dalam bentuk gambar gitu ya, gambar atau mungkin berupa tabel-tabel atau apapun. Nah, itu bisa jadi bahan untuk telaah gitu ya. Nah, di situ ada literasi baca di sana gitu. Dan kalau misalkan dalam bentuk tabel dan dalam bentuk bagan-bagan, bisa juga kecakapan numerasi akan ada di situ gitu ya. Nah, kemudian di eksplorasi juga akan ada literasi baca di sana. Kenapa? Karena kan di situ anak-anak harus ada juga yang harus misalnya studi literasi gitu ya, studi literatur ya, perpustakaan atau apa gitu, untuk menambah pemahaman atau pengetahuan dia gitu ya, dan juga kecakapannya gitu. Nah, gitu. Kemudian lagi saat dia harus mempresentasikan. Nah, di situ ada komunikasi gitu ya, komunikasi dari hasil rumusannya dia gitu ya. Itu semuanya landasannya dari literasi baca gitu. Nah, apalagi kemudian diaplikasikan ini kan setelah anak tuh punya pemahaman gitu yang utuh tentang konsep yang kita ajarkan, dan dia sudah mengeksplor, dan nanti dia akan mengaplikasikan itu untuk hal yang lain gitu, yang lebih berat atau mungkin yang lebih lebih luas lagi cakupannya gitu, dari mungkin konsep-konsep dasar tadi kita berikan ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian di duniawi dan di ukhrawi ini penekanannya nanti pada motivasi gitu, dan juga hubungan ilmu dengan aktivitas keseharian dia gitu. Dia setelah dapat ilmu ini buat apa gitu ya. Apakah bisa jadi kebiasaan, apakah bisa merubah mindset-nya gitu ya. Nah, kemudian untuk yang ukhrawi gitu ya, ini nanti akan lebih ke arah ibadahnya gitu. Bahwa ilmunya dia dapat ini untuk untuk kecakapan dia dari sebagai ibadahnya dia kepada Allah. Seperti itu saja. Nah, ini bentuk literasinya yang ada di buku kita ya, buku JSIT gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini literasi numerasi yang ada pada mapel matematika. Kemudian, nah, ada pertanyaan lagi, bagaimana sih gitu ya menggunakan buku tematik gitu ya agar bisa sesuai gitu ya dengan karakteristik kurikulum merdeka gitu. Nah, di buku tematik terpadu gitu ya, pada dasarnya itu kan sebenarnya memuat ragam aktivitas gitu, seperti pada kurikulum merdeka gitu. Maka sebenarnya sih gitu, ketika kita lihat lagi gitu, itu di kurikulum di tematik terpadu itu masih bisa gitu untuk digunakan kurikulum merdeka gitu. Dan kemudian di kurikulum merdeka itu kan juga dia mempertimbangkan tahap perkembangan anak juga ya gitu. Tadi kita dibuat di SD lebih detail lagi. Tadinya kita dibikin 2 fase menjadi 3 fase gitu. Jadi lebih lebih spesifik lagi. Gitu. Dibuat lebih spesifik lagi. Nah, ini juga bisa gitu ya mempermudah kita gitu ya untuk menggunakan buku tematik terpadu ini gitu. Nah, ini teman-teman kan ya KD gitu ya, dari KIKD itu menjadi CP ya, CP kemudian ATP kemudian TP ya gitu ya. Jadi CP capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian ada alur tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, ini juga kita masih menelaahnya nih gitu ya, seperti apa biar supaya lebih simple gitu ya. Apakah memang capaian pembelajaran ini dengan KD gitu ya, itu seperti apa sinkronisasinya gitu ya. Nah, ternyata memang kita harus ketika kita buka capaian pembelajaran itu gitu, kalau saya ngelihat secara umum sih sebenarnya dengan KD itu nggak terlalu jauh ya.
maksudnya enggak apa ya namanya, memang dia lebih spesifik, tapi tetap gitu, maksudnya setiap tahapan itu apa capaian-capaiannya itu gitu itu enggak terlalu apa ya, ada beda tapi enggak terlalu yang itu sama lah kayak seperti dari kurikulum sebelumnya gitu. Jadi tetap ada kesamaan-kesamaan juga yang bisa kita ambil gitu ya. Gitu. Nah, ini dengan menganalisa capaian pembelajaran dulu gitu, kemudian baru kita sinkronkan dengan tadi yang ada di buku tematik kita gitu ya. Nah gitu. Hanya memang ketika kemarin diberikan capaian itu apa ada apa namanya capaian fase fondasi sampai fase SMA tuh fase apa ya itu halamannya sampai 1000-an berapa gitu ya gitu. Jadi kita melihatnya tuh yang dicapai di SD-nya itu harus betul-betul harus detail gitu ya. Nah itu. Nah ini kita hanya ambil satu contoh saja pada apa di CP pada akhir fase ini. Nah ini yang untuk matematika ini ada apa namanya mungkin nanti buku Stanti yang lebih ini ya lebih apa namanya lebih detail untuk menjelaskan yang CP matematika ini ya karena beliau basicnya adalah matematika gitu ya nanti coba dibantu sama buku Stanti CP matematika dengan JCT yang matematika juga gitu apa namanya di mana kesesuaiannya gitu ya kalau kemarin kita melihat apa namanya ada memang di CP fase C atau AB itu untuk matematik ada yang tidak apa ya tertulis jelas gitu tapi itu termasuk gitu loh ketika kita loh ini ternyata masuk di sini gitu kan di apa namanya di CP fase C gitu apa padahal di situ cuman apa kalau nggak salah kemarin ya terus saja nanti ya yang lebih itu ya yang lebih ini nanti saya kembalikan ke beliau untuk yang matematika itu ini juga matematika kemudian ini yang apa nih ini yang adik-adik yang dari kita ya dari tematik tadi ya kemudian yang ini nanti yang untuk nomor 3 buku nanti minta tolong dibantu ya untuk apa nih ada lebih detailnya. Nah ini nomor 4, gitu. Apakah boleh ragam aktivitas itu disederhanakan gitu? Jika gitu ya ada aktivitas yang sama. Pada prinsipnya kan kita pakai buku JCT ya dengan kondisi kita juga sedang blended learning atau online saja atau offline saja gitu ya. Nah disederhanakan saja. Kalau memang capaian pembelajarannya sudah ada gitu sudah masuk sudah tercapai gitu sudah berarti untuk yang aktivitas itu tidak usah digunakan gitu jadi misalkan ada aktivitas yang sama atau tidak sama tapi capaiannya sudah masuk gitu ya sudah gitu nggak apa-apa tidak usah apa namanya dikerjakan jadi disederhanakan sampai capaian pembelajaran itu dianggap sudah tercapai gitu ya. Kemudian ini RPP-nya, apa bedanya dengan kurikulum merdeka gitu ya. Nah, RPP kalau dari pemerintah yang untuk sekolah penggerak itu kalau nggak salah ya, itu dia dari pemerintah ada namanya RPP Plus ya, gitu, untuk yang sekolah penggerak. Nah, kalau kita boleh sih bikin modul gitu ya, boleh sekolah-sekolah itu bikin modul pada kurikulum merdeka itu. Gitu. Cuma memang kalau modul itu berarti hanya berlaku untuk apa ya, sekolah khusus itu aja ya gitu. Kebutuhannya apa yang sesuai dengan kebutuhan sekolah itu gitu ya. Seperti itu kita lihat yang modul belajarnya dari kurikulum merdeka ya. Nah ini ada informasi umumnya, ada kompetensi inti, ada lampirannya. Kalau saya kemarin tuh kita lihat ini sih ada sih beda tapi memang secara yang mendasar itu sama ya kayak misalkan ada apa identitas penulis gitu ya atau siapa nih gurunya yang buat gitu ya gitu kemudian ada kompetensi awal ya terus ada profil pelajar Pancasilanya dimasukkan kalau kita kan memasukkannya kemarin itu ya apa namanya yang karakter itu ya internalisasi Quran hadis sama itu ya sama apa karakter kebangsaan ya gitu. Nah itu kalau sekarang kan diganti jadi profil pelajar Pancasila ya gitu. Kemudian ada sarana dan prasarana itu kita bisa
medianya ya, media pembelajaran itu apa gitu ya. Kemudian target peserta didiknya, mau diapain anak nih, harus jadi apa gitu ya. Suaranya hilang. Mohon maaf, mohon maaf teman-teman ustazah. Ini saya keluar dari Zoom ya, di laptop saya keluar dari Zoom nih. Mohon maaf. Ya. Nah, kemudian lanjutkan lagi ya Ustadz saja ya. Apa namanya? Diskusi kita sekarang. Oke. Nah, ini ada di komponen intinya itu ada tujuan pembelajaran. Itu sama ya di RPP yang kita buat juga kan ada tujuan pembelajaran ya. Kemudian ada asesmennya, asesmen mungkin nanti ini yang akan jadi garis bawah kita ya gitu. Kemudian banyak dan itu ini RPP dari JSIT yang kita buat ya. Yang kemarin jadi apa tuh? Kita masukkan sebagai suplemen ya untuk buku kita ya. Nah, ini RPP ini. Nah, ini bisa dilihat mungkin ada yang sama dan ada yang tidak, tapi secara prinsip itu masih bisa lah, masih sama lah ya gitu ya dengan kurikulum Merdeka. Nanti tinggal ditambah saja di sekolah-sekolah kita gitu ya jika ada apa kekhasan tertentu yang ingin ditambahkan. Nah, ini memasukkan proyek profil belajar Pancasila ya. Ini bisa kita masukkan ke aktivitas pembelajaran berupa apel gitu. Kalau apel kan bisa masuk ke yang khusus banget bisa ke PPKN ya. PKN gitu itu yang jelas banget itu untuk yang Pancasila, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk ke mapel lain gitu loh. Ke mapel lain kayak misalkan ke IPA itu bisa masuk juga profil Pancasila gitu. Bagaimana mereka bisa bekerja sama bergotong royong ya untuk apa namanya pada saat pembelajaran itu bisa ditambahkan juga. Nah, itu boleh juga mungkin di intrakurikuler gitu atau di ekstrakurikuler gitu ya. Nah, kalau asesmennya bagaimana? Yang kita tahu ya, kan harus ada asesmen juga gitu ya, gitu. Nah ini kalau asesmennya refleksi gitu ya, itu pada saat proses pembelajaran ya, gitu. Dan itu bisa formatif. Kita insya Allah sering melakukan ya para apa namanya saja ya, gitu ya ini. Kemudian yang ini juga sama yang pada saat pembelajaran ini ada perbaikan gitu itu juga sama gitu ya. Kalau misalkan asesmennya diagnostik itu berarti berlaku hanya untuk sekolah-sekolah tertentu, misalnya di sekolah kita ada anak-anak yang mungkin punya kecenderungan misalnya berbeda dengan anak lainnya ya gitu, atau yang dia pintar banget gitu, ada yang low banget gitu ya. Nah itu berarti berlaku untuk di sekolah kita gitu loh, asesmen diagnostiknya gitu masing-masing. Oke, ini nah ragam multidisiplin terpadu gitu ya, itu bisa yang formatifnya itu bisa bisa rubrik, bisa banyak record ya, bisa ini. Kemudian cek duniawi Upawi itu juga bisa sebagai formatif kita dan referensi di akhir subtema. Kalau sumatif kita sudah sering ya melakukannya ya gitu. Nah itu untuk uji kompetensi akhir tema. Itu saja mungkin dari saya gitu ya. Tapi ini saya akan kembalikan ke Ustazah Santi untuk yang tadi pertanyaan nomor 3 yang tentang matematika itu ya. Saja nanti kita sebelum kita
lanjutkan ke sesi diskusi di forum ini ya. Silakan Ustazah Kusanti. Ya, baik. Terima kasih Bu Soca ya. Tadi mungkin menambahkan sedikit ya tentang literasi numerasi. Jadi kalau kita kan matematika juga masuk ke dalam tema sehingga bisa dijadikan sebagai literasi numerasi ya. Tadi dari capaian ya, dari CP tadi ya, itu mohon maaf nih tadi CP yang ada di situ kepotong sepertinya. Coba Bu Soca CP-nya. Jadi KD yang saya buat untuk contoh adalah KD 3.8 ya. Coba di slide 11 Bu Soca. Iya, di slide berapa? Ini 11 Bu. Ini udah 11 yang saya ini, slide 11. Tampilannya yang 5 prinsip. Yang ya. Bisa diperbesar tampilan slide-nya. Slide-nya diperbesar. Oh, iya, slide show ya. Iya, di slide show karena kurang jelas. Bentar. Ini mohon maaf, ini apa dari tadi? Ini laptop saya diklik, tapi susah. Boleh di enable editing dulu, Ustazah. Enable editing. Iya. Di bagian atas Ustazah yang warna kuning. Nah, di bawahnya ada. Dia enggak klik. Di bagian atas judul Ustazah ada yang kuning di sana. Di enable editingnya diklik. Nanti bisa gantian share enggak? Ini sinyal saya kayaknya iya, ini saya coba keluar masuk terus nih. Laptop saya. Di laptop saya keluar masuk terus. Iya, saya coba ya. Kayaknya. Oke, sudah tampil belum? Sudah ya? Belum nanti. Sudah. Ya, tadi menambahkan ya sedikit contoh. Ini ya. Iya, Bu Tanti. Ya, jadi tadi bisa diperbesar nggak, Bu? ini sudah maksimal. Okay. Paling ini saya pindahkan bentar. Ya, jadi di sini CP dari fase C matematika itu seperti ini. Ini mohon maaf nih kayaknya kepotong nih. Nanti saya bacakan. Jadi memang panjang-panjang ya. Jadi ini perlu dibaca baik-baik ya. Sebetulnya sih nggak jauh berbeda. Maksudnya dari kurikulum sebelumnya itu sudah ada ya. Sudah ada di kalau dulu kan KD-nya ya. KD-nya. Nah itu hampir sama lah, ada lah ya. Cuman kalau saya baca itu kayaknya pengembangannya lebih luas lagi ya. Pengembangannya lebih luas lagi. Contohnya ketika di pengolahan data ya. Di pengolahan data itu peserta didik mengurutkan, membandingkan, menyajikan dan menganalisis data, banyak benda dan data hasil pengukuran dalam bentuk beberapa visualisasi dan dalam tabel frekuensi untuk mendapatkan informasi ya.
Nah, ini juga ini saya kaitkan dari kalimat yang ada di CP tadi, ya. Itu saya kaitkan, oh di buku JSIT ada di KD 3.8, 4.8, ada di buku tema 9, ya. Jadi di sini menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data diri dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, batang, atau garis. Ya, kemudian keempatnya mengorganisasikan dan menyajikan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data diri dari lingkungan sekitar. Tadi sama ya, dalam bentuk daftar, tabel, kemudian diagram batang, garis, ya. Nah, ya, jadi dari apa keterkaitan ya dari KD yang sudah ada di buku ternyata di CP ada gitu. Jadi sudah bisa ya, berarti sinkron ya, bisa dimasukkan, ada di CP-nya, berarti KD yang kita punya ya sudah sesuai. Kemudian tadi kalau di contoh materi yang nih ya, jadi di sini ya urutannya untuk numerasi ya tadi ya, ketika telaah itu ya siswa bisa memperoleh banyak informasi, mencari informasi, membaca data yang ada di telaah ya. Kemudian dari telaah ini ya anak-anak mengeksplor ya, biasanya kami buat dalam bentuk diskusi ya, dalam bentuk diskusi. Kemudian dari diskusi itu mereka merumuskan ya. Setelah merumuskan, ini juga termasuk ya. Nanti dulu. Ya. Sebentar ya. Gangguan teknis kalau di rumah seperti ini ya. Jadi di sini tadi nomor apa? Tampilannya gelap Bu Tanti. Tampilannya gelap. Nggak ada. Di ini aku ya. Oh, di teman-teman di Bapak Ibu jelas atau enggak nih? Iya, masih gelap. Iya. Gelap ya? Gelap. Masih hitam. Nggak kelihatan. Apanya ya? Gelap. Tidak ada yang ditampilkan. Oh, Lanjutkan lagi. di saya terbuka nih. Stop screen dulu, nanti diulang. Stop screen, nanti diulang. Sudah? Sudah tampil belum? Ya, sudah. Sudah, alhamdulillah. Sudah ya. Nah, jadi dari urutan-urutan ini ya, dari telaah ya, siswa menemukan informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan ya. Kemudian nanti berdiskusi dengan yang berdiskusi untuk apa? Menjawab atau memecahkan suatu permasalahan. Kemudian merumuskan ya, keterampilan untuk merumuskan ya. Ini termasuk literasi numerasi ya. Jadi setelah membaca, mencerna, memahami, kemudian siswa mampu setelah mengeksplor nanti ada presentasi. Nah, di sini apa? Keterampilan untuk berbicara, menyampaikan juga ada di presentasi ya. Kemudian diaplikasikan ya. Diaplikasikan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ya. Jadi di sini setelah siswa memahami perlu juga diberikan soal, diberikan latihan ya untuk mengetahui sejauh mana serapan yang sudah diterima oleh siswa ya. Nah, di sini tadi ya uraian-uraian itu ya dari apa CP, keterangan KD dan contoh apa? Contoh kegiatan yang ada di buku ya. Jadi sini
kesesuaiannya ya dari buku tematik dengan kurikulum merdekanya ya. Pengolahan data tadi sudah ada sinkronisasinya, kemudian tujuannya ya. Nah, di sini kinerjanya nih ada aktivitas 1 ya, tadi dieksplorasi, kemudian ada tes nih tadi di aplikasi ada tes ya buat siswa ya untuk melihat apakah aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan bisa diterima dengan baik ya, diserap dengan baik oleh siswa ya. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Soca atau Bu Nurjati? Aduh, belum bisa ini dulu Bu Tanti. Oh iya, Bu. Ya, suaranya lagi kurang. Bu Soca, sudah cukup atau? Ya, Bu. Cukup ya? Kita diskusi aja dengan Oke, teman-teman ya yang ada baik. di sini. Ya, jadi alhamdulillah itu yang bisa kami sampaikan ya. Itu juga hasil diskusi kami bertiga. Mudah-mudahan dengan diskusi besar lagi nanti di sini ya ada masukan-masukan, ada pencerahan dari yang lain ya. Jadi nanti kita bisa lanjutkan untuk berdiskusi di sini. Baik, untuk selanjutnya langsung saja ya kita buka untuk berdiskusi. Mungkin ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan Bapak dan Ibu terkait sinkronisasi antara atau sinkronisasi antara kurikulum Merdeka dengan buku tematik JSIT. Atau dari yang kami sampaikan tadi ada hal yang mau ditanyakan? Ini bisa buka ini kan ya? Nggak terkunci kan ya? Unmute-nya. Kayaknya nggak di Nggak ada. Bisa buka. Bisa difahami semua berarti ya? Nggak ada yang mau ditanyakan ya? Atau bingung? Dari hasil penyampaian tadi. Materinya kita Bu, di sini share di grup Bu biar diambil Bu. Iya, nanti insya Allah materinya kami share ya. Satu saja teman-teman seperjuangan, insya Allah kita bisa di sini share itu aja sharing ya, misalnya di sekolahnya seperti apa gitu, atau mungkin di antara ustadz saja di sini sudah ada yang sekolahnya menjadi sekolah penggerak ya, jadi kan kurikulum Merdeka itu bukan lagi pilihan ya, tapi harus dipakai ya gitu ya, itu mungkin bisa share di sini bersama dengan kita yang ada di sini nih, sehingga kita nanti dapat pencerahan gitu ya, karena kan kayak kami pun kan untuk kurikulum Merdeka ini kan sifatnya baru di kita nih gitu kan, baru konsep ya, maksudnya kita baru tahu secara pemahaman, tapi untuk aplikasi memakainya gitu ya kan kita belum ya gitu, karena kan untuk sekolah-sekolah yang bukan sekolah yang belum jadi sekolah penggerak itu kan dia masih boleh sekarang ini ya masih boleh pilihan gitu, walaupun nanti di kedepannya bukan pilihan lagi tapi harus dipakai, digunakan gitu. Ya, mungkin ada teman-teman gitu ya, ustadz saja yang di sekolahnya sudah menjadi sekolah penggerak gitu ya, seperti yang saya tahu sepertinya Darul Abidin dan Ummul Qura itu sudah sekolah penggerak gitu ya, yang sekolahnya Ustazah Sinta dan Ustazah Endah itu sekolah penggerak gitu. Mungkin ada yang bisa berbagi pengalaman gitu di sini gitu, sehingga nanti ini untuk menjadi tambah wawasan kita juga, dan juga mungkin nanti akan bisa jadi kami sampaikan juga ke tim penulis gitu, dan juga tim telaah Ustazah Sinta dan Ustazah Endah gitu ya, untuk masukkan ke perubahan buku berikutnya.
karena kemungkinan kan buku setiap berapa tahun gitu ya itu akan ada perubahan dan revisi gitu. Nah, mungkin nanti akan kami sampaikan untuk jadi pertimbangan pembuatan buku JSITA selanjutnya. Seperti itu Ustazah, terutama mungkin yang mengajar di kelas 5 ya gitu. Silakan yang mau sharing atau mungkin mau apa namanya diskusi lebih lanjut dengan kami, persilakan. Ibu Vivi ya, Bu Vivi Yulia dari SDIT Ma'arif Sumatera Barat. Baik, dipersilakan Ibu. Ya, baik. Syukran Ustazah atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Vivi dari SDIT Ma'arif di Kota Padang Panjang, lebih tepatnya ini Ustazah. Jadi kemarin sudah dapat pelatihan tentang buku tematik ini kan ya Zah ya. Ada yang paling tentang RPP ini Zah. Jadi kan RPP itu pas kegiatan inti itu kan kita terpadu ya Zah ya. Iya. Untuk kelas tinggi itu kan satu PB itu ada beberapa mapel satu hari itu kan Zah ya. Tadi sekilas terlihat itu apakah kita bikin RPP-nya itu dibikinkan IPA, kemudian dijelaskan terpadunya, atau bagaimana itu Zah? Kalau kemarin itu dicontohkan sama bapaknya kan yang kebetulan kelas rendah itu ya. Jadi kan tidak per mapel mereka gitu, dipadukan karena memang kelas rendah terpadu, sementara kelas tingginya terpisahkan oleh mata pelajaran. Pertanyaan anak itu yang pertama. Yang kedua tentang kurikulum kedepannya ini anak baru pertama kali ngajar kelas 5 ini ya Zah ya, jadi masih belajar. Mohon maaf kalau kurang tepat ini pertanyaannya. Kedepannya berarti akan ada revisi buku kita untuk menyesuaikan dengan fase di kurikulum Merdeka berarti ya Zah ya. Apakah silabus yang kita pakai ke depannya itu apakah ada perbedaan atau lebih ramping? Nah, gimana gitu Zah? Mohon penjelasannya Zah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Vivi. Baik, silakan Bu Soca. Ya, mungkin nanti bisa dibantu Ustazah Nurjati sama Ustazah Tanti ya. Iya. Ya, Ustazah Vivi, alhamdulillah. Ya, kan kalau di kelas 5 itu walaupun kita pengikatnya adalah tema ya, kita mengikatnya tema, tapi kita kan tetap per mapel jatuhnya ya. Jadi ketika kemarin RPP yang kami buat sebagai suplemen tuh untuk buku tematik ini, kita mengacu pada pada mapel jadinya gitu ya. Jadi misalnya nih di satu pekan itu IPA itu kan ada 3 kali pertemuan ya, ada 3 kali 3 hari gitu ya. Nah maka kemudian IPA nih ada di PB 1, ada di PB 2 dan ada di PB 5. Nah itu kita buat tuh di RPP-nya. Jadi PB 1 kemudian PB 2 dan PB 5. Nah itu untuk yang IPA gitu ya. Kalau untuk bahasa Indonesia karena di tematik yang kelas 5 ini mapel nih dia setiap hari ada, maka kemudian kita bikin RPP-nya itu setiap hari dia ada bahasa Indonesia gitu. Jadi seperti yang Ustazah Endah kemarin itu ya terangkan gitu ya, untuk kelas 5 6 itu tematiknya itu kan rasa rujak ya, walaupun ada pengikat, ada tema pengikat gitu, tapi tetap rasa gitu ya, rasa mapelnya itu masih kuat gitu ya gitu. Jadi masih kuat rasa mapelnya gitu. Seperti rujak lah kalau kita walaupun dijadikan satu gitu ya, tapi kita bisa ambil buahnya tuh terpisah dan rasanya masih rasa khasnya gitu. Nah itu sama seperti itu. Jadi untuk RPP yang kemarin semester genap ini ya yang kami buat itu untuk dijadikan sebagai suplemen, mudah-mudahan sih sudah diterima ya di sekolah-sekolah ya, karena itu sebenarnya bentuk
apa ya, pelayanan kami gitu ya bagi para pengguna buku-buku TMST. Jadi kita buatkan silabusnya, mari kita buatkan RPP-nya gitu ya. Nah, ini juga mungkin nanti akan ada lagi yang akan kami buat untuk apa ya, jembatan ya antara buku tematik dengan kurikulum merdeka ini gitu. Insya Allah doakan ya Ustadz Ustazah gitu. Semoga kami dan juga tim penulis lainnya ini bisa belajar cepat dan bisa memenuhi dan memudahkan gitu ya teman-teman yang dan kami juga gitu sebagai praktisinya gitu ya. Kami juga kan termasuk yang menggunakan juga gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, maka kemudian dari sini gitu ya, dari diskusi di sini pun ini bisa jadi nanti masukan untuk kami gitu, untuk bagaimana nanti ke depannya atau apa yang dibutuhkan gitu untuk kami juga gitu ya, dan juga para ustadz saja lainnya yang menggunakan buku tematik GSIT gitu ya. Nah, mungkin bisa dibantu Ustazah Nurjati dan Ustazah Kustanti untuk menambahkan jawaban dari saya. Begitu ya, Ustazah Pipi ya. Coba nambahin sedikit. Ini mohon maaf suaranya rada sebetulnya lagi kurang. Kalau terkait dengan buku cetakan baru atau nanti revisi bagaimana, itu sebetulnya kan masih jadi jadi pemikiran bareng khususnya di tim telaah Ibu. Nah, terkait dengan buku yang sudah ada ini kemungkinan dia masih kita gunakan gitu ya. Kalaupun nanti ada yang sifatnya tambahan-tambahan, kemarin sih dengar-dengar kita tetap akan memberikan ini ya dalam bentuk lain gitu sebagai pelengkap dari buku tematik yang sudah Bapak Ibu pegang di sekolah yang sudah digunakan gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya Bu Soca ya. Ya mudah-mudahan nanti yaitu tadi kita masih punya PR besar. Kita berharap kita bisa membantu Bapak Ibu guru untuk memberikan kemudahan gitu ya dari dalam penggunaan buku paket ini. Makanya kondisi kita nih lagi senang banget gitu ya. Maksudnya kalau misalkan nanti ada respon baik dari Bapak dan Ibu untuk kedepannya biar buku ini bisa tampil lebih baik lagi gitu ya dari yang sekarang ini sudah kita buat gitu ya. Itu aja sih mungkin kurang lebih. Baik, alhamdulillah terjawab ya Bu Vivi ya. Ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Vivi. Selanjutnya ada Bu Indika Mustika Fatimah ya. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Indika Mustika Fatimah dari SDIT Kausar Ilmi di Sijunjung, Sumatera Barat. Sebenarnya pertanyaan saya masih terkait buku, karena kan buku kita ini gabung sama matematika ya Bu. Nah, sementara matematika itu kalau kami mengajarkannya itu udah di luar tema kayak gitu loh. Jadi itu agak kesulitan. Ngebalik-balik ini matematikanya pas mana nih kayak gitu. Jadi seiring dengan pertanyaan tadi, saya berharap tuh ke depannya bisa yang matematikanya dikeluarkan dari buku tematik. Jadi tematiknya isinya cuma 5 mapel aja kayak gitu. Sekian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Indika. Jadi sempat juga ya waktu itu ya Bu Soca, Bu Nurjati ya, kita juga di kelas atas itu memang matematika itu memang berdiri sendiri. Kemarin juga kan kalau mengikuti tema dia nggak bisa ya, misalnya ke materi-materinya mungkin kalau soal cerita atau apa bisa kita sangkut pautkan gitu. Cuman kan kalau matematika memang dari dulu ketika dia masuk ke tema dia ngikutin aja gitu ya, ngikutin aja kalau materinya tetap berurutan gitu dari sesuai dengan jenjangnya gitu. Misalnya di kelas 4 atau di kelas 5 ya materi yang awal itu apa, kemudian terus saja mengikuti gitu. Biasanya juga kita butuh buku pendamping ya, buku pendamping. Jadi mengikutinya kalau kita ngikutin tema itu memang agak susah. Saya sendiri mengajar matematika juga seperti berdiri sendiri gitu, walaupun ke temanya ditautkan ke tema yang saat itu apa gitu. Waktu itu sempat juga ya Bu Soca, Bu Nurjati ya kita ada wacana membuat buku matematik, buku pendamping untuk ini ya pembelajaran bidang studi ya. Ya.
Iya, kalau mungkin boleh menambahkan ya Bu Tanti ya, Bu Indika, sebetulnya memang ya itu tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Bu Tanti, bahwa di awal itu memang kan matematika itu kita sempat tarik ulur ya Bu Tanti ya, khususnya Bu Tanti nih yang ngajar matematik, karena merasa kok kayaknya kurang tercover banget gitu ya materi matematika yang ada di buku tematik. Tapi memang ternyata itu dimasukkan itu hanya ingin menjadi pelengkap aja, bagian dari sekian mapel itu masuk dalam satu ini ya, satu kemasan gitu. Memang jujur saja pada akhirnya memang materi yang termuat di dalam buku tematik itu tidak sepenuhnya seperti harapan kita gitu. Makanya memang akhirnya butuh buku pendamping gitu. Jadi intinya mah matematika yang ada di tematik sekarang ini sebetulnya sebagai pelengkap saja ya Bu Tanti ya, untuk melengkapi saja gitu. Cuma kalau misalkan melihat untuk kemaksimalannya, memang pada akhirnya guru ini harus memiliki lagi buku pendamping gitu ya, buku pendamping yang bisa menguatkan kembali materi-materi matematika yang harus diberikan kepada anak-anak. Mungkin kurang lebih seperti itu. Doakan aja mudah-mudahan nanti ada proyek baru ya khusus matematika gitu ya. Jadi kalau misalkan kemarin sebetulnya dari BIMTEK yang sebelumnya juga sudah ada gitu ya yang bertanya gitu, kok matematiknya kayaknya kurang pelesan banget gitu ya, maksudnya kurang greget atau gimana ya dengan keterbatasan materi gitu ya. Dengan keterbatasan materi, karena memang fungsinya sebagai pelengkap dari buku tematik itu saja. Insya Allah nanti mudah-mudahan ke depan bisa lebih berdiri sendiri lagi gitu ya, mohon doanya saja semuanya. Mungkin itu ya Bu Indika. Ya Bu, siapa sih? Bu Nurjati. Ya Bu Indika, ya Ustazah Sinta memang waktu itu kita sempat diskusi panjang tentang matematika yang dimasukkan ke buku JSIT ya, tematik ini di kelas 5 dan juga kelas 6. Itu jadi kita sempat diskusi panjang waktu itu. Tapi memang kan salah satunya waktu itu landasan Bu Sinta, seingat saya waktu itu beliau bilang harus ada matematikanya karena untuk mempermudah guru juga gitu. Jadi nggak beli buku berkali-kali gitu. Terus seperti itu waktu itu salah satu diskusinya ya. Seingat saya waktu itu kita diskusi ini mau dimasukin nggak Ustazah Sinta ini matematika di waktu awal kita pembuatan buku itu gitu. Nah kata Ustazah Sinta masukkan saja karena memang matematika itu kan bagian dari yang nggak terpisahkan juga dari tematik gitu. Tapi memang ketika dalam pengajaran gitu ya, memang mungkin bukan hanya matematika sih sebenarnya, semua guru juga akan punya itu ya literasi lain selain buku ini. Dia tidak pegang satu buku kan gitu. Dia akan juga pegang buku lain gitu. Tapi memang untuk sekolah-sekolah yang yang ritmenya frekuensinya itu cepat gitu ya. Memang buku JSIT itu mungkin itu hanya materi-materi dasar ya yang untuk matematikanya ya. Itu dan ini juga terkait dengan jumlah halaman. Ketika kalau misalkan Ustazah Kustanti mungkin bisa memasukkan materi matematika sebanyak-banyaknya, tapi kan terkait dengan jumlah halaman pada buku untuk buku SD gitu. Karena untuk buku SD itu nggak boleh, kalau nggak salah nggak boleh lebih dari 200 ya. Iya, ada standar. Pokoknya nggak boleh lebih dari 200 halaman kalau nggak salah. Lebih dari 200 halaman. Jadi, banyak yang dipangkas-pangkas juga gitu lah. Nah gitu. Karena kan untuk buku SD nggak boleh terlihat terlalu tebal ya. Jadi itu sepertinya nanti buat anak tuh buat jadi kurang ban. Inilah ya jadi beban gitu, khawatir gitu ya, dan kan berat juga untuk anak dibawa gitu. Nah waktu itu sempat diskusi panjang seperti itu sih gitu ya, dan memang betul kata Ustazah Nurjati dan Ustazah Kustanti itu sempat kita udah ada wacana akan membuat buku matematika khusus dari JSIT juga gitu, tapi memang dengan kesibukan tim penelaah dan juga ini masih baru berupa wacana. Insya Allah mungkin kalau nanti ada waktu untuk berdiskusi kembali, mungkin insya Allah akan kami sampaikan ya gitu masukan dari Ustazah Indika dan juga kemudian tadi ada Ustazah Yuli juga ya. Itu saja mungkin Ustazah ya. Baik, alhamdulillah. Terjawab ya Bu Indika ya. Ya. Iya Bu, terima kasih. Mudah-mudahan mah belum puas ya, jadi bisa lagi dan lagi belajar. Oke, baik.
Ada lagi? Tadi ada yang tanya di chat, boleh nggak bertanya di chat? Boleh. Tapi belum ada ya. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak pertanyaan nggak apa-apa, sharing ini juga. Sharing yang sudah dilaksanakan di sekolah masing-masing. Ini tampilan di chat ada nggak Bu Nurjati? Kalau di chat nih, ya ini saran ya. Kalau bisa buku matematika yang diberikan buku pendampingnya juga gitu ya. Setuju dengan saran Bu Indika. Insya Allah nanti disampaikan ya Bapak atau Ibu nih, maaf, Ibu Vivi ya. Iya. Sudah terpenuhi. Afwan Ustazah, dalam KI 3 kelas atas matematika terpisah. Di buku tematik JSIT masuk dalam tema. Iya, seperti tadi ya jawabannya ya. Gitu. Insya Allah sudah terjawab ini. Mungkin nanti insya Allah kita juga kasih contoh ini ya, contoh apa namanya? PPT ini ada yang menanyakan PPT apa bisa di-share. Insya Allah nanti di-share ya. Nanti kami komunikasikan dulu dengan panitianya, dengan Bu Enda khususnya. Ya Bu Tati, mungkin itu ya. Lagi tuh pertanyaan terakhir. Ada lagi? Oh, buku JSIT sementara hanya untuk siswa. Apakah buku JSIT apakah buku JSIT untuk guru ada seperti panduan? Pernah ada wacana sih ya Bu Soca ya? Iya. Pernah ada wacana seperti buku-buku yang dari Diknas itu kan selalu ini ya, selalu ada pendampingan ya, buku guru, buku siswa gitu ya. Itu sudah sempat ada wacana ya, mohon doanya juga deh, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama, karena kebetulan juga kan para penulis ini secara umum ya, nggak di kelas 5 aja, kami kan memang terlibat dalam kegiatan mengajar juga, jadi memang butuh waktu-waktu yang harus dikhususkan gitu ya dalam pembuatan buku-buku. Sebetulnya memang sudah ada beberapa proyek yang sempat dibicarakan Bu Sinta ya, Bu Sinta dan Bu Enda, untuk kedepannya bisa memfasilitasi Bapak Ibu guru dalam proses kegiatan mengajar di kelas gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita bisa menelurkan kembali buku-buku ya yang yang bisa memberikan tambahan untuk modal pembelajaran di kelas gitu. Syukur-syukur dari dari pertemuan hari ini mungkin ada yang minat juga untuk bergabung di tim penulis juga ya. Penulis kan lumayan juga tuh, maksudnya untuk berbagi ilmu, berbagi informasi gitu kan. Ya mungkin itu insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa terrealisasi gitu. Ya mungkin itu Bu Tanti. Ada lagi ya terkait penilaian tadi ya, apakah sama dengan penilaian KI 3 ya, apakah sama dengan K13? Sebentar. Untuk asesmen tadi ya berarti ya. Memberikan saran. Oh, ada yang memberikan saran, mohon maaf memberikan saran ini Bu, tentang materi SBDP di buku. Boleh nanti ya Pak, nanti ada yang mau kasih saran untuk mapel SBDP, monggo nanti. Sebentar saya bacakan. Ya? Ustazah Vivi, silakan. Nanti Ustazah Vivi boleh disampaikan ya. Kemudian ada yang bertanya juga perihal penilaian apakah sama dengan K13? KI 3 ya? KI 3 per KD ya Ustaz. Dan seperti yang sudah kami lakukan, setiap penerimaan hasil rapot anak, kami tidak mengumumkan peringkat kelas. Dengan tujuan karena setiap anak ada kelebihan. Kalau di JSIT sendiri gimana Ustazah? Jazakumullah. Kalau seperti itu sih secara umum yang kita tahu memang sudah ada, sudah diberlakukan hampir semua sekolah ya, masalah peringkat sudah nggak terlalu dibicarakan. Benar ya Bu Sohiyah ya? Iya. Gitu, termasuk obrolan-obrolan kita gitu ya di JSIT gitu. Jadi memang karena kan kita sudah sama-sama tahu ya bahwa kecerdasan anak itu kan nggak berada hanya di satu titik gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa
kayaknya rasanya nggak adil gitu ya kalau memberikan peringkat-peringkat seolah-olah ada anak yang lebih, ada anak yang kurang gitu. Karena kan pastinya setiap anak itu sudah pasti memiliki kecerdasan gitu. Mungkin untuk sementara itu. Terkait tadi Ada asesmen ya, beberapa penilaian ya. penilaian gimana Bu Tanti, boleh dilanjut? Kalau itu sebenarnya diserahkan ke masing-masing sekolah ya. Men di RPP itu ada acuannya ya, ketika penilaian itu ada sebelum as learning, betul, for learning, sama off learning ya. Betul. Biasa as learning itu dari sikap ya, dari sikap atau dari penilaian dari siswa ya, penilaian dari siswa. Jadi kita bisa mengambil di setiap setiap pembelajaran gitu ya, di setiap pembelajaran. Jadi ada penilaian diri sendiri, penilaian antar teman. Kemudian ada lagi yang for learning itu yang ketika berjalan ya, yang sedang berjalan ya, ketika kegiatan tadi ya urutannya misalnya eksplorasi, aplikasi ya, itu bisa kita ambil penilaian juga. Kemudian kalau di itu formatif gitu, sumatif masih ada ya. Jadi di akhir kalau pembelajaran. Kalau formatif kan mungkin setiap pembelajaran atau tema gitu. Kalau misalnya sumatif itu kan di akhir ya. Jadi beberapa tema di akhir nanti ada penilaian. Nah, masih dibuat seperti itu ya, Bu Socha, Bu Nurjati ya? Iya, betul. Masih ada seperti itu. Seperti yang tadi disampaikan di flyer di slide itu ya, assessment. Jadi semua itu dikembalikan ke masing-masing sekolah. Cuman memang pada dasarnya dalam penilaian itu ya ada 3 model tadi ya, di awal, di prosesnya sampai di akhirnya gitu. Betul sekali. Insya Allah nanti bisa dicermati lagi PPT yang kami share tadi ya, yang Bapak Ibu saksikan dengan penjabaran yang disampaikan oleh Bu Sohia. Nanti untuk Bu Vivi boleh kasih masukan ya, yang tadi. Ini ada beberapa materi yang berulang. Apakah sebaiknya satu tema itu 2 KD SBDP saja Bu, dan di buku tema berikutnya KD berikutnya? Iya, boleh dijawab Bu Sohia. Iya, untuk SBDP ya Ustazah Vivi ya, Vivi Julia. Jadi kita mengacu ke kurikulum 13 kan ya untuk buat buku itu gitu, dan memang harus mengacu ke sana untuk adik-adiknya. Untuk SBDP memang untuk setiap tema itu pasti ada pembahasan yang jadi gini. Kalau SBDP nih dia unik. Jadi ketika subtema 1 gitu ya, dia membahasnya misalkan tentang tentang seni rupa atau tari gitu ya. Terus subtema 2-nya gitu ya, dia selalu bahas tentang misalnya seni musiknya, misalkan yang diatonis, melodis gitu. Nah, ntar subtema 3-nya gitu seni ya. Rupa. Gitu. Jadi itu selalu berulang. Di setiap tema pasti ada gitu. Jadi tidak, kalau yang mapel lain kan enggak ya, mapel lain itu kan tidak seperti itu. Jadi kalau mapel lain itu misalkan sudah tema ini dia akan fokus tema itu sampai selesai ya. Subtema 1, 2 dan subtema 1, subtema 2 dan subtema 3 gitu ya. Tapi untuk SPDP itu tidak di acuan kita yang dari pemerintah itu seperti itu KD-nya gitu. Nah, maka kalau misalkan nih gitu ya, itu kok ada kegiatan-kegiatan berulang gitu misalnya ya gitu. Kalau memang anak capaiannya sudah sampai, ya sudah, maksudnya nggak usah digunakan apa-apa gitu. Apalagi terkait dengan masa pandemi kayak gini ya, seperti ini ya, yang kita juga kan belajar tuh yang disederhanakan banget gitu. Nah, itu untuk yang sudah berulang nggak apa-apa ini aja diganti atau ditinggalkan gitu, diganti dengan mapel yang lain atau apa gitu. Itu seperti itu. Karena memang kan ketika waktu kita buat buku itu pun kita gini, ya Allah ini apa lagi ya dengan KD ini gitu ya. Karena dia ada dari tema 1 sampai tema 9 itu ada gitu. Dan itu kan yang properti tari segala macam ya gitu, itu luar biasa gitu untuk karena memang di Kurcilas itu kan SBDP termasuk yang itu ya, bukan pilihan kan, tapi dia wajib, mata pelajaran wajib SBDP itu. Jadi memang dibuat sedemikian rupa gitu ya, mungkin untuk menggali kreativitas anak. Kalau saya ngelihatnya seperti itu jadinya ya gitu. SBDP itu jadi dibuat setiap tema itu
KD-nya ada 3 masuk. Subtema 1 KD-nya beda, subtema 2 KD beda, itu subtema 3 beda. Tapi itu selalu ada di setiap tema gitu. Seperti itu Ustazah Vivi ya. Kita acuannya pakai buku pemerintah gitu, dan baru kita mengembangkan sendiri. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu kondisi SBDP ya, makanya akhirnya diulang lagi. Cuma betul sekali diingatkan kembali kalau memang capaian pembelajaran itu sudah terpenuhi gitu ya, kita nggak perlu ngulang ya nggak masalah gitu. Tapi itu untuk mengantisipasi kalau ternyata capaian pembelajaran di sekolah, di salah satu sekolah misalkan itu belum tercapai. Jadi itu juga memfasilitasi. Pastikan setiap sekolah itu memiliki kondisi yang berbeda-beda barangkali ya, nggak bisa kita pukul rata gitu. Ini ada lagi pertanyaan, coba saya banyak juga alhamdulillah catatannya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa membantu untuk bisa sharing barangkali ya, nanti bisa bergabung dengan kita untuk menyampaikan masukannya atau mungkin berbagi pengalaman, cerita ya. Jika teknis nanti untuk penjelasan matematika, bolehkah Ustazah? Karena pelaksanaannya seperti PTS dan PAS sudah terpisah mapel tersendiri agar lebih maksimal untuk memahamkan ke siswa. Format penilaian adakah tambahan selain KI 1 dan KI 1 sampai KI 4? Ya, silakan Bu Tanti, ini matematik boleh dibantu. Boleh aja kali ya. Teknis untuk menjelaskan matematika nanti terpisah, boleh tidak gitu. Karena pelaksanaannya. Ini teknis penjelasannya maksudnya dalam paparan ini atau apa ya, Bu Isti mengajar ya? apa? Maulani. Ini pada saat mengajar atau pada saat kita mengadakan ya macam ini ya, macam bimbingan teknis seperti ini. Ini maksudnya apa? Mungkin nanti Bu Isti bisa diperjelas kali ya. Oleh Bu siapa? Bu Isti, ada Bu Isti? Assalamualaikum Bu Isti. Assalamualaikum. Iya. Bisa diperjelas mungkin Bu, ini maksudnya teknisnya saat kita menjelaskan ketika pembelajaran atau? Karena sudah kebetulan saya kan juga di kelas 5 ya, makanya masuk grup ini. Iya. Karena sudah sekitar beberapa tahun ke belakang kan memang sudah ya kebiasaan terpisah ya. Kebiasaan terpisah dalam penjelasan materi, Bu. Dalam penjelasan materi bahkan tidak sama sekali sekarang tidak terkait dengan tematiknya begitu. Ketika nanti menggunakan buku CSIT, khawatirnya berarti harus ada pengkaitan tema di matematikanya juga kan. Dan yang saya bayangkan ke depan itu apa ya? Karena nanti pasti seperti yang dulu awal tematik ke-13 baru launching itu kan masih bergabung ya Bu ya. Nyatanya juga tidak maksimal. Artinya itu terulang lagi seperti itu Bu. Maksudnya ketika matematikanya sudah bisa terpisah, nggak masalah jika dipisah dengan menggunakan tetap acuannya menggunakan buku JSIT. Ketika teknisnya nanti tidak apa-apa, berarti nanti pelaksanaan di sekolah kami mungkin bisa seperti itu. Artinya tidak merubah penjelasan ke siswanya seperti itu. Karena PTS dan PAS-nya pun jadwalnya sudah terpisah dari tematik seperti itu. Jadi tematik memang tidak ada matematika. Kata Ibu, monggo mohon arahannya ya Bu ya. Mau kan? Iya. Nanti boleh kalau yang punya pengalaman di sekolah lain boleh kami persilahkan juga ya. Kalau menurut iya, sebetulnya nggak apa-apa, yaitu tadi bahkan Bu Sinta juga pernah mengingatkan untuk matematik sebetulnya kan kondisinya nggak harus dipaksakan juga, ya nggak Bu Tanti ya. Iya, Bu. Jadi kalau misalkan dia masih, artinya gini, ketika pembelajaran matematika itu masih bisa dikaitkan dengan tema yang tersaji gitu ya dalam satu buku itu, monggo. Tapi kalau nggak juga nggak usah dipaksakan gitu. Kalau pada akhirnya PTS pas ya dia sudah terpisah menjadi mapel tersendiri ya nggak masalah gitu. Jadi kondisional aja Bu gitu ya. Jadi nggak usah kaku juga ngelihat buku nggak usah kaku. Agar setidaknya kami tidak
melenceng jauh. Ya. Butuh penguatan aja ya sepertinya ya. Ya insya Allah nggak apa-apa gitu. Kalaupun memang tampilan buku tematiknya kondisinya seperti itu, Ibu bisa bergerak bebas juga ya khusus untuk matematika ini gitu. Karena memang aja ya Bu ya. Iya betul. Kadang kadang kita juga dipaksa. Kadang kita juga lihat kondisi anak ya Bu ya. Matematika kita kan nggak bisa, kita kan maunya berurutan gitu, maksudnya sesuai gitu. Tapi misalnya suatu saat anak-anak masih butuh pengulangan itu kan bisa kita lakukan gitu ya. Jadi kan kebutuhan anak itu kan beda-beda. Kadang satu kelas itu yang serapannya bagus, cepat gitu, tapi ada lagi yang butuh lama ya, perlu waktu lagi, perlu pengulangan lagi. Nah, betul. Kemarin daring itu kan luar biasa, betul. Rajin Zoom ke anak, meskipun kita ini tapi beda saja ketika betul, iya. Masya Allah. Kemudian kalau tidak salah saya pernah dengar sekilas tentang buku JSIT itu kan ada, ya non sewu Bu, ini saya Bu, nggak apa-apa. Saking pundi Bu Isti, saking pundi. Kayak ayat-ayat Al-Quran ngoten nggih, dan disematkan nggih, betul. Nah, itu ada penilaian tersendiri enggak untuk ke anaknya Bu? Maksudnya artinya dalam materi ini nanti dikaitkan dengan ini, itu ada evaluasinya enggak ke anak? Maksud saya ukhrawinya kali ya, di ukhrawinya ya. Ukhrawi, duniawi. Ya, sebetulnya bisa dimasukkan ke KI 1 spiritual atau ada penilaian tersendiri untuk penilaian JSIT-nya. Maksud saya seperti itu yang tadi saya tanya. Kalau penilaian mungkin boleh saja kalau Ibu punya ini ya, punya pemikiran, oh ini kayaknya bisa diterapkan, bisa kita jadikan sebuah penilaian, silakan. Tapi sih pada dasarnya kan dunia ukhrawinya itu sebetulnya bentuk aplikasi kali ya Bu Tanti dan Bu Socha ya, bentuk bagaimana anak itu bisa mengkaitkan itu gitu ya dengan nilai-nilai ukhrawinya dan sebagainya. Kalau misalkan memang bisa dijadikan menjadi penilaian macam KI 1 ya silakan aja, kalau enggak ya enggak, tapi kita memberikan penguatan kan, minimal setiap habis pembelajaran kita selalu memberikan penguatan kaitannya dengan nilai ukhrawi ya melalui ayat-ayat itu salah satunya gitu. Kalau Ibu punya ayat-ayat lain yang mungkin berbeda dengan ayat yang kita tampilkan di buku gitu ya, pasti kan banyak tuh ayat-ayat lain yang mungkin temanya sama gitu ya, monggo saja gitu, silahkan saja gitu. Atau kadang memang sih di dunia ukhrawi, kadang duniawi ya kadang kita juga menyelipkan ada yang berupa kegiatan gitu ya, misalnya ketika kita mempelajari tentang data gitu, kita berharap ya ketika membaca data itu kita bisa menyampaikan informasi itu sesuai data. Berarti kan kejujuran yang harus diutamakan, yang diangkat. Nah, di situ kan kadang sikap jujur apa yang sudah pernah kalian lakukan. Nah, itu kan bisa dijadikan kalau mau dijadikan penilaian ya, penilaian terhadap diri sendiri itu bisa jadi KI 1 atau KI 2 ya, KI 2 sikap gitu, si KI 2 gitu. Enggak apa-apa, itu bisa dilakukan insyaallah. Tapi kalau yang kami tahu secara khusus apakah ada bentuk penilaiannya ya untuk ukhrawi tadi kayaknya belum ada ya Bu Tanti. Bisa dikembangkan sendiri tadi. Bisa dikembangkan sendiri itu. Jadi kalau memang memungkinkan untuk dibuatkan dari sekolah misalkan ya, buat sendiri bikin penilaian gitu, mau masukin KI 1 daripada sayang nih gitu kan, ada sesuatu yang bisa kita nilai dari anak ya monggo saja gitu, kalaupun enggak ya enggak. Jadi enggak ada ya kurang lebih seperti itu. Iya. Terkait dengan ini Bu, endingnya aplikasi raport, aplikasi raportnya apakah dari JSIT juga nantinya mungkin bertahap ya, akan ada aplikasi raport tersendiri mengenai penilaian sesuai dengan standar dan buku dari JSIT, atau kita masih karena di saya itu berarti ikutnya di bawah Kemenak, itu di bawah Kementerian Agama. Karena di kami MI terpadu, tapi tetap ikut di JSIT.
Alhamdulillah. Oh, double ya. Alhamdulillah MI pakai buku JSIT juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah banyak yang bisa menggunakan buku JSIT ini ya. Dari Tegal, Ibu. Oh, Masya Tegal. Allah. Iya, nggak apa-apa Ibu. Masya Allah, dari Tegal, jauh benar. Iya, terima kasih Ibu. Nanti insya Allah akan ditanyakan. MI Kemenak juga secara pembiasaan MI yang lain meniru dengan pembiasaan yang sudah kami lakukan. Oh, Masya Allah. Dari JSIT tersebut. Alhamdulillah. Berarti bisa menjadi inspirasi ya Bu ya. Morning meeting dengan anak-anak itu sebagai seperti banyak yang meniru lah. Dan percontohan mengatakan Ibu kira-kira. Iya. Alhamdulillah bisa menjadi inspirasi. Ya, berarti nanti kita sampaikan mungkin ya, kita catat, kita sampaikan terkait raport JSIT. Iya. MI yang lain boleh Bu ditawarkan pakai buku JSIT Bu. Kami senang sekali loh. Nanti bisa bantu. Dibantu nanti. Baik. Iya. Iya, sama-sama Bu. Mudah-mudahan belum puas ya, biar nanti kalau ada BIMTEK selanjutnya nanya lagi gitu ya. Buat kedepannya kan jauh lebih, mudah-mudahan jauh lebih baik tampilannya. Satu lagi nih, apakah ada buku olahraga atau PJOK? Kayaknya belum ada, tapi nanti boleh diusulkan deh ke pihak pihak JSIT gitu. Atau nanti ada Bapak Ibu yang mau bergabung dalam pembuatan buku olahraga khususnya PJOK, silakan. Karena ujiannya kelas 6 juga ada ya materi PJOK ya. Artinya ya dibutuhkan juga gitu. Untuk gabung ke tim penulis gimana caranya ya? Gimana Bu Soya? Coba tanya kepala sekolah Bu. Boleh hubungin Ustazah Sinta, Ustazah Endah, boleh ya untuk gabung ke tim penulis. Gimana caranya? Kemarin tuh kalau nggak salah di waktu pertama kali kami pelatihan itu ada yang dari Kalimantan kalau nggak salah. Tapi kan karena memang harus ketemunya sama tim penelaah itu hampir seminggu sekali ya, gitu kan berat juga ongkosnya ya dari Kalimantan ke Depok gitu ya, ke JSIT gitu. Nah akhirnya kalau nggak salah saya lupa tuh gimana terakhirnya ya gitu. Itu seperti itu, pernah ada info seperti itu sih dari Ustazah Endah atau Ustazah Sinta gitu ya. Karena jauh gitu. Sementara kan tim penelaah itu kan adanya di Depok ya gitu. Jadi kalau kami sudah buat satu bukan buku kayak misalkan satu subtema gitu ya, terus karena nanti kami ketemu dengan tim penelaahan, nah itu kan kadang seminggu sekali, kadang sepekan 2 kali gitu ya untuk bertemu dengan beliau-beliau ini gitu ya, untuk materi dalamnya gitu ya, kemudian dari ragam aktivitasnya, kemudian dari tulisannya gitu ya, terus gambar-gambarnya gitu ya, terus nanti juga ketemu sama editor ya, sama editornya gitu ya, nanti mau bagaimana layoutnya, kemudian tulisan-tulisannya seperti itu gitu. Dan itu memang ketika pembuatan buku itu emang kami intens gitu bertemu. Kalau memang bisa gitu ya gitu dari daerah berarti dipersilakan gitu untuk bergabung gitu. Cuma kemarin seperti itu infonya. Atau mungkin nanti dari daerah ada solusi lain juga kan ya, tapi silakan aja bergabung dengan bukan bergabung, bisa hubungi Bu Sinta atau Bu Endah. Ya mungkin kalau dari luar yang jaraknya jauh gitu mungkin ada teknisnya lagi, kalau emang akhirnya harus ikut bergabung gitu kan, kita juga butuh ini ya. Butuh wacana-wacana lain dari teman-teman. Ya, di JSIT itu yang untuk penjaminan mutu JSIT itu sekarang Ustazah Endah ya kalau nggak salah ya. Jadi beliau nanti yang boleh hubungi Ustazah Endah, Bapak Ibu guru yang mungkin ingin bergabung gitu ya. Jadi kan nanti kita lebih banyak warna, lebih banyak pemikiran, lebih ini ya, dan nanti mungkin buku kita lebih kaya jadinya. Ya, amin. Mudah-mudahan lebih banyak juga nanti ya hasil-hasil buku yang bisa dicetak. Baik, Bu Tanti, kayaknya kita punya waktu 10 menit lagi. Monggo Bu Tanti, saya kembalikan ke Bu Tanti. Ya, kan kita lanjutkan lagi. Kita masih ada waktu 8 menit dari yang tadi informasi yang disampaikan. Mungkin ada lagi sharing yang ingin disampaikan, pengalaman di sekolah atau yang mau ditanyakan.
Kita lanjutkan. Kalau tidak Boleh ada, pakai chat boleh. Oh, sebentar chat. ada yang dari chat. Ada Oh, nomor ada kontak Bu kontak Sinta. nomor Bu Sinta. Ada ya? Ada, coba. Ada, nanti coba di ini ya, Bu Soca. Ya. Bu Monggo Bapak Rosida. Ibu yang mau ini lagi. Kaitannya dengan AKMI, dengan itu dari JCT nggak ada arah-arahan ya? Kan kelas 5 tuh. Gimana Pak? Bisa diulang pertanyaannya? Kaitannya dengan AKMI, kegiatan yang kemarin itu, yang asesmen itu. Dari JCT ada arahan tidak? Oh, yang Bu Endah ya, AKMI itu ya. Iya, kita belum dapat informasi juga, Pak. Oh gitu ya. Nah, nanti insya Allah kalau itu disampaikan. Itu nanti infonya menyusul ya Pak. Ikuti saja, terus mungkin ada yang bergabung di Telegramnya itu sekolah online-nya JCT atau apa? Satu lagi itu ada 2 Telegramnya, mungkin nanti di situ bisa diinfo-info Pak. Di itu sebentar ada 2 Telegramnya. Kalau kemarin yang soal AKM, webinar JCT, coba apa nih kalau yang bergabung di webinar JCT di situ bisa boleh bertanya atau info-info gitu di situ. Ini ada anggotanya udah 9.265 ya di webinar JCT. Kalau yang di sekolah online itu kemarin karena ikut pelatihan pembuatan soal AKM. Kami penulis juga ketika ada JSCT mengadakan pelatihan-pelatihan kami ikut gitu. Karena memang kan kami juga praktisi gitu, jadi kami juga aktif untuk mengikuti apa yang adakan gitu ya. Ini ada yang belum masuk Telegramnya belum? Oh, share Telegram kan? Ya. Kalau yang webinar itu umum ya, maksudnya semua setiap ada yang kegiatannya gratis itu di-share di webinar JCT di Telegramnya. Tapi kalau yang sekolah online itu khusus untuk yang kayaknya yang berbayar ya. Ya, berbayar. Karena kemarin kan yang AKM Pusat Sukromo Hub itu berbayar. Pembuat AKM itu bayar ya 80.000 ya, 2 hari ya. Selasa dan besok Kamis gitu. Jadi besok Kamis kita praktek pembuatan soal AKM ya. Gitu. Itu seperti itu. Ya, itu aja, makasih. Iya, sama-sama. Ustaz. Mohon maaf, mau bertanya. Monggo Bu. Iya, silakan Bu Nur. Iya, jadi selama ini sekolah-sekolah JSIT itu kalau menggunakan buku olahraga itu pakai buku biasa ya, maksudnya yang dari Dignas gitu ya, atau dari penerbit seperti Platinum, yang macam-macam itu. Jadi kalau saya sih pengennya ada buku khusus gitu dari JSIT, biar kita kan agak berbeda nih ininya, pembelajarannya juga gitu kan, sedikit lah perbedaannya gitu. Jadi kita lebih Islami gitu kan. Jadinya pengennya ada buku panduan juga dari JSIT untuk dipakai. Iya. Baik, nanti kita sampaikan ya Bu Nur ya. Sementara ini memang JSIT kita masih pakai buku-buku secara umum aja sih ya. Iya, tergantung sekolahnya. Cuma mungkin nanti pengkondisiannya di gurunya tuh biasanya teknisnya seperti apa ya, terutama dalam kegiatan prakteknya misalkan. Mungkin seperti itu. Nggak apa-apa, nanti masukkan ini untuk pengadaan buku PJOK, insya Allah akan kami sampaikan. Terima kasih Bu Nur. Bu Nur dari mana Bu Nur? Dari Azhari Lebak Bulus, Bu. Oh, Lebak Bulus, Jakarta. Alhamdulillah. Baik. Ya, waktu kita 5 menit lagi. Masih Monggo, adakah yang masih ada yang mau disampaikan? Di chat udah nggak ada, Bu Nur? Udah nggak ada lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sedikit banyak penjabaran siang hari ini.
Baik, mungkin kita cukupkan ya kalau sudah tidak ada lagi. Ya, baik. Ya, alhamdulillah kita cukupkan untuk agenda kita hari ini ya, khususnya pertemuan kelas 5 ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita jalani ya, yang sudah kita sampaikan, kemudian sharing yang dari Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat, kemudian bisa membawa kebaikan buat kita semua ya. Kita bisa terus semangat belajar ya, sama kami juga senang kalau belajar lagi ya. Ada sesuatu yang baru, jadi nggak ketinggalan ya. Kadang kita nguplek aja kalau mikirin di SDIT kan ya, kalau sekolah Islam itu kan lebih ya, biasanya waktunya lebih lama gitu. Jadi kadang fokus gitu ngajar gitu, kadang lupa ada perkembangan ya. Dan mudah-mudahan ini jadi salah satu salah satu acara ya yang mudah-mudahan bisa berlanjut ya, yang bisa kita sharing, bisa mendapatkan yang baru, bisa memperbaiki kebaikan yang sudah ada pada diri kita ya. Semoga menjadi lebih baik lagi dan kita bisa menjadi menjadi guru yang insya Allah yang bermanfaat buat anak-anak kita ya, menjadikan anak-anak kita menjadi siswa yang selain di akademik juga ya, kita mengedepankan kesikap dan sikap baik moral maupun sikap kepada sesama ya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung ya. Mohon maaf dari kami apabila pastinya banyak kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan ya. Yang benar semata-mata datangnya hanya dari Allah, yang salah dari kita, dari kami, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ibu, Bapak, semangat selalu. Kita kembali ke main room ya. Ya, silakan. Jazakallah khair Ustazah. Sampai ketemu lagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.
Bisa di kelas Arum ya. Ya, bagaimana Bapak Ibu pengalaman tadi di kelasnya masing-masing? Ya, sepertinya masih ada yang kendala belum terbiasa bergabung. Jadi ada yang belum bergabung dari awal, akhir ya di kelasnya masing-masing. Ya. Terima kasih tadi Ustadz para pemateri juga sudah menyampaikan tentang bagaimana penggunaan buku tematik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kita masih menunggu kelas yang lainnya. Sudah ditutup, masih belum bergabung ya. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah mungkin sebagian masih ada yang asik di roomnya, belum di classroom belum bisa. Jadi kita sudah di menjelang jam 3. Terima kasih Bapak Ibu, materi kita hari ini sudah selesai di tadi apa yang disampaikan oleh para pemateri di kelasnya masing-masing. Mudah-mudahan apa yang disampaikan para pemateri kita tadi di grup kelas masing-masing bisa Bapak Ibu cermati dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa menggunakan buku tematik di sekolah kita masing-masing dengan baik. Itu saja mungkin. Terima kasih sekali lagi. Kami ucapkan mohon maaf jika mungkin ternyata ada yang baru bergabung di pertengahan dan mungkin belum biasa menggunakan record room ini gitu ya, belum terbiasa. Ini menjadi sesuatu yang pengalaman yang baru bagi kita semuanya. Bapak Ibu, Ustaz dan Allah Subhanahu wa taala, untuk materi kita hari ini terkait dengan BIMTEK penggunaan buku tematik terpadu JAS IT